Keren banget. Nat The Lions. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Jadi nggak sabar mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Nat The Lions. Gimana? Boleh teman-teman? Boleh. Silakan kita bergeser ke sini. Yeay. Wah. Silakan duduk di sini. Mbak Nat. Wah. Mas Suma, selamat datang, silakan. Mas Jomo, selamat datang. Mas Rino, oke, yes, ini dia, luar biasa. Nat The Lions. Yes. Tadi yang dibawakan adalah lagu Lalu Sampai Kapan. Iya, lalu sampai kapan? Ini dari asik banget gitu ya. Lalu sampai kapan? Oh iya. Masa mau berharap mulu Jadi itu dia. Gitu. Jangan berharap yang enggak lah ya. Jadinya malah kentang. Terinspirasi dari mana lagu Lalu Sampai Kapan ini, Mbak Nat? Kebanyakan nelan janji manis. Bahaya, itu takut diabetes ya. Jadi pengalaman pribadi nelan janji manis? Ya. Oke. Jadi ya gitu, kita berharapnya kemana, yang kita harapin malah beloknya kemana. Gitu. Oke, ini Queen of Reggae Indonesia loh. Beban nggak dijuluki Queen of Reggae Indonesia? Beban banget. Beban banget. Tapi kan bisa menggelorakan lagu-lagu reggae sejak 2013 ya, Nat The Lions. Gimana perasaannya dari Mas Suma deh, dari 2013 membawakan lagu reggae begitu di Indonesia? Mungkin cukup agak bangga ya Mas ya. Karena nggak semua orang tuh bisa memainkan musik reggae gitu. Betul. Kayak untuk ritmenya aja tuh kita untuk ritmenya harus belajar bertahun-tahun sih. Iya, Gitu. kecekannya itu loh, kecekannya. Cek-cek. Itu, iya. Yo mam. Pastinya harus ada soulnya gitu Mas. Iya, ada soulnya ya. Ada. Wah. Nyawanya di situ. Dari Mas Jomo, gimana rasanya membawakan lagu reggae? Asik banget sih Mas. Asik banget ya. Saik terus. Iya. Emang lu saik banget, Bray. Asik banget gitu ya. Khas banget gitu gayanya. Khas banget. Nah, kalau Mas Rino, apa yang menginspirasi Mas Rino awalnya hingga akhirnya fokus di musik reggae? Karena pertama sih karena lingkungan dulu kalau saya ya. Oke. Lingkungan terus dapat dicekokin lagu-lagu reggae, lama-lama jadi suka. Iya. Oke, dari situ ya. Iya. Tapi Nat, bagaimana kamu melihat perkembangan musik reggae di Indonesia? Sebenarnya sangat bagus, sangat baik. Cuma memang kita butuh sedikit yang namanya regenerasi. Jadi yang muda-muda supaya mindsetnya itu tidak hanya berpikir oh ya mainnya reggae di komunitas aja gitu. Jadi memang agak PR kita untuk mengedukasi ke yang muda-muda bahwa reggae itu bisa kita jadi arah kita untuk ke yang baik loh. Kita juga bisa masuk industri, lihat aja abang-abangnya yang basicnya band isinya cowok semua. Oke. Gitu. Cuma ya memang kalau untuk band yang vokalisnya cewek bisa dihitung ya di Indonesia. Nah, yang mau berkomitmen dan tetap stay di reggae itu kayaknya masih bisa dihitung pakai jari. Oke, nah itu yang sangat sangat menantang ya, menjaga konsistensi. Nah, Ya. iya bener. Konsistensi. Dan juga terus mengharumkan musik reggae di Indonesia. Tapi kan musik reggae itu banyak turunannya ya, betul nggak? Ada punk reggae gitu atau gimana? Kalau turunan mungkin banyak ya Mas. Banyak Karena kan Banyak ada banget. kayak ska. Oke. Iya. Ya. Kalau kita ngomongin musik, reggae itu sendiri kita masukkan di kategori Jamaican music. Jamaican music. Dia punya kakak namanya ska. Jadi ada ska, ada Ada rocksteady, rocksteady. and then reggae. Nah dari reggae itu dia lebih banyak lagi, ada dub, ada yang ngerus, Dancehall. ada dancehall, ada psychedelic, ada yang akhirnya makin lama makin kesinian lebih modern, mungkin dia di R&B hip hop. Ya. Kalau Nat The Lion sendiri reggae seperti apa? Kita tadinya mau ambil basic itu di roots, rock,
reggae. Ya, roots rock. Roots rock. Ya. Tapi pada akhirnya ke belakang kita ikut industri ya. Album baru. Akhirnya kita seperti agak jadi bola liar kemana aja. Jadi reggae kalau ditanya reggae-nya kemana? Oke, basicnya kita roots rock reggae, tapi untuk saat ini kita reggae Palu Gada. Tapi soulnya reggae. Iya. Dan yang jelas Nat The Lions baru saja meluncurkan mini album. Selamat. Ya. Berisi 5 lagu. 5 lagu. Judul mini albumnya Sebab Aku Rindu. Rindu. Wah, katanya ini diambil dari potongan lirik salah satu lagu di album ini ya. Gimana ceritanya akhirnya bisa menelurkan mini album terbaru ini? Mungkin dari Mas Suma? Gimana ya? Proses awalnya, apakah lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran bikin mini album? Kita kan memang ada waktu di saat kita lagi sama-sama gitu ya. Jadi kita ngobrol nih, lu punya cerita apa sih? Kehidupan lu gimana sih? Gitu. Jadi kita tulis, kita jadi satu. Dan kebanyakan Kanat sih yang nulis katanya. Kata-katanya kebanyakan Kanat. Ya, kalau Oke. untuk musik mereka, kalau untuk lirik mayoritas Nat. Gitu. Cuma memang kita sharing. Jadi misalkan ada kelebihan di keyboard, ada kelebihan di gitar, nanti aku bisa protes. Dan kalau kelebihan lirik, kayaknya norak deh Kak dikit. Ya, adik-adik bisa protes. Oke. Jadi memang ketika ada pertanyaan, Nat The Lions itu yang cipta lagunya siapa? Bareng-bareng. Yang bikin musiknya siapa? Bareng-bareng. Apa yang paling menantang Mas Rino dan juga Mas Jomo dalam proses pembuatan mini album ini? Dari Mas Rino dulu deh. Yang paling menantang pertama kita ada deadline juga kan. Karena kebetulan Oke. bareng label juga kan. Oh iya. Ada deadline-nya, jadi itu yang bikin menantang sih. Menantangnya di mana? Di pembuatan lirik atau? Mengejar waktu. Iya, deadline kan mengejar waktu. Iya. Apakah dalam proses kreativitas atau seperti apa? Yang nggak ada tantangan ya, malah kita enjoy aja sih. Enjoy. Iya. Itu yang penting. Yang paling itu yang paling tantangan yang waktunya itu. Oke. Hanya waktu aja Mas Jomo yang menantang. Enggak juga sih. Oh, masih Langsung dipatahin. Jadi apa yang paling menantang Mas Jomo? Mengatur apa? Waktu sama temponya gitu kayak di musiknya. Oke. Pada saat proses. Pada nahan banget ya, prosesnya nahan itu banget. harus apa? Nahan banget. Temponya. Kalau terlalu buru-buru kok juga nggak enak kalau nggak pakai perasaan kan. Iya. Wes, itu ambigu itu. Aduh. Tapi ada nggak lagu yang menurut teman-teman personel ini lagu gue banget nih di mini album ini dari Nat deh? Dari Nat, dari lima Ya. lagu, itu kebetulan ada yang satu kita translate ke lagu Batak. Oke. Karena memang kebetulan lagu itu dibikin karena tahun ini pas bulan Januari kemarin Mama berpulang. Jadi jadilah lagu Masihol Awinang itu tadi jadi salah satu lagu di sana. Basicnya dia bahasa Indonesia. Cuma akhirnya kita translate ke bahasa Batak. Tapi untuk lagu-lagu yang lain sepertinya setelah selesai proses ada yang bilang ini gue banget Kak katanya. Iya bener. Hampir semua lagu. Hampir semua lagu sih. Hampir semuanya? semua Oke. Nah nanti yang akan dibawakan juga ini adalah salah satu lagu dari mini album Nat The Lions. Judulnya Hey Pujaan. Nah ini pujaan kepada siapa? Apakah kepada yang memberikan janji manis tadi atau? Gimana Nat? Khusus lagu Si Hai Pujaan itu tergantung kita menerjemahkan. Bisa kepada seseorang yang kita ingin jumpa tapi nggak jumpa-jumpa. Keinginan hati kita bisa juga ketika kita curhat, pengen curhat sama Tuhan. Oke. Nah, jadi memang ada 5 lagu, judulnya itu ada semuanya hampir tentang rindu dan mungkin bisa dibilang yang tentang janji manis itu tentang si lalu sampai kapan sampai tadi. kapan? Ya. Itu buat si janji manis. Ya. Dan yang 4 adalah tentang rindu kita Oke. yang nggak nyampe. Gitu, bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Nah, tergantung bagaimana kita menerjemahkan lirik.
Itu si Hey Pujaan tadi. Oke, ada juga lagu berjudul Sedekat Nadi. Wah, dan juga lagu Kita Pernah Bersama, Kita Pernah Bahagia. Dan juga tadi lagu yang ditranslate ke bahasa Batak begitu ya. Masih Holau Inang. Iya. Iya, itu menarik loh. 5 lagu di mini album ini. Apa harapannya untuk mini album ini? Mungkin dari Mas Suma. Semoga untuk semua kalayak musik ya bisa menerima ya Kak. Oke. Musik kita gitu. Kalau bisa dengerin setiap hari di Spotify atau di platform digital lainnya lah. Iya. Iya di media sosial gitu. Dan yang paling penting bagaimana nanti menjaga regenerasi. Betul. Jadi harus terus digaungkan musik reggae di Indonesia. Kan namanya juga musik kita warna-warni kan ya. Dan musik reggae juga semuanya udah hafal nih musik-musik reggae kan ya. Uye. Yo man. Oke, langsung saja kita persilahkan Net The Lions untuk kembali bersiap-siap. Karena akan perform lagi. Mari. Oh gitu, Iya. boleh. Oke. Kita bersiap-siap dulu dan juga saya ada satu pertanyaan lagi untuk Net ya. Apa harapan terbesar dari Net The Lions untuk musik reggae di Indonesia atau mungkin untuk musik di Indonesia secara keseluruhan? Karena bikin musik yang dewasa, kita udah mulai harus berpikir bahwa pendengarnya nggak cuma orang dewasa. Nah, jadi bikin musik nggak cuma sekedar cinta-cintaan kau dan aku aja. Dan kita juga harus belajar mungkin lebih banyak gimana cara meninggalkan jejak untuk generasi kita berikutnya. Apakah kita mulai bikin lagu untuk anak, untuk lagu tentang alam, atau kita ajak bikin lagu-lagu yang sederhana mungkin di beberapa komunitas hidup tentang buang sampah sembarangan. Itu mulai, yuk mari kita viralkan lagu-lagu yang seperti itu. Kita mulai meracuni pikiran secara positif ya. Mengajak anak untuk cuci tangan sebelum makan kah, atau menyikat gigi, itu sudah harus kita mulai budayakan kembali. Karena udah hampir banyak kita lihat di banyak aplikasi segala macam. Negatif-negatif ya, yang live juga kayaknya nggak worth it untuk kita tonton. Dan untuk buat anak-anak kita sayang. Nah, kita mikirin untuk satu generasi dulu deh kita selamatin. Kalau satu generasi sudah bisa kita selamatkan di bawah kita, next kita bisa tersenyum bangga. Wah, anak gue bikin sesuatu yang berarti. Jadi lagu-lagu juga memberikan pesan pendidikan begitu ya kepada generasi mendatang. Baik, langsung saja ini dia Hey Pujaan dari Net The Lions. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.